Ayat ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sudah mengalami. Bunyi ayatnya seperti ini. Kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua ke sebelah kanan. Dan matahari itu terbenam ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada di tempat yang sangat luas. 17. 18. Kamu mengira mereka itu bangun. Padahal mereka itu tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Di Quran ada kata gua, di Quran ada kata-kata anjing, di Quran ada kata-kata matahari. Luar biasa. Barangkali yang kalimat sami'na wa ta'na hanya tepat kalau ditempatkan untuk belajar masalah spiritual. Nabi Musa berguru pada Nabi Khidir diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi. Bagaimana Nabi Musa terusir dari Nabi Khidir? Sang murid terusir dari Nabi Khidir, gurunya. Karena apa? Gara-gara dimensi belajar ilmu syariat dibawa-bawa ke dalam dimensi belajar ilmu hakikat. Bedanya apa? Kalau belajar ilmu hakikat harus pakai guru. Dan seorang guru hakikat pasti sudah mengalami yang diajarkan. Makanya sami'na wa ta'na, di situ letaknya. Apa yang diajarkan guru ikut saja dalam dimensi hakikat. Karena apa? Mengalami dulu baru memahami, baru meyakini. Dimensi pengalaman akan mengantarkan pada dimensi pemahaman dan keyakinan. Di situ letaknya sami'na wa ta'na. Nah, sami'na wa ta'na oleh kita ditempatkan dalam ajaran yang salah. Ketika belajar ilmu-ilmu syariat, belajar sesuatu yang tidak dialami, meyakini sesuatu yang tidak berdasarkan pemahaman, pakai sami'na wa ta'na, itu namanya taklid. Yang namanya taklid buta. Makanya dalam lagu Jawa yang disebut dengan lagu Cublak Suwang, itu ada kata-kata ketundung gudel. Gudel itu perlambang untuk anak kerbau. Dan anak kerbau itu dilambangkan sebagai binatang yang paling bodoh. Apa saja yang dilakukan ibunya dia ikut. Ibunya nyebur ke kolam pun dia ikut nyebur ke kolam. Walaupun akhirnya harus mati. Mambu ketundung gudel. Semoga kita tidak jadi gudel. Yang mengikuti sesuatu tanpa akal. Jadi kembali lagi. Ada tradisi Quran, ada tradisi kitab suci yang lain, ada tradisi leluhur kita. Disitulah ada bahasa-bahasa universal. Rupanya matahari yang dimaksud oleh para leluhur kita bukan matahari yang itu. Tapi matahari sejati yang ada pada setiap orang. Barang siapa yang sudah menemukan sang matahari sejati di dalam kolbunya, di dalam rumah Tuhan, maka dia menemukan ma'rifatullah. Makanya kita belajar ilmu yang namanya iqlab. Iqlab itu dari kata kolbu. Kapan iqlab itu terjadi? Ketika nun mati ketemu dengan ba, dibacanya mim. Nun itu adalah nurullah. Ba adalah baitullah, mim adalah ma'rifatullah. Siapa saja yang menemukan nun di dalam ba, maka dialah ahli-ahli baitullah. Itu yang disebut dengan ahli ma'rifatullah. Dia bisa melihat semesta raya yang besar itu dalam dirinya sendiri. Dia bisa melihat ya rahasia semesta di dalam dirinya. Itulah awal cikal bakal kita menuju meniti ke dalam diri. Sehingga kacamata jiwa yang gelap gulita tadi bisa kita lepaskan. Begitu dilepaskan kacamata yang gelap gulita, kita punya kacamata baru. Namanya panon poe, melihat dalam terang benderang. Akibatnya apa? Tidak mungkin mengalami kecelakaan spiritual. Sekarang mari kita sadari. Kita saja yang ada di sini. Kadang-kadang suka marah. Kadang-kadang suka kesel. Kadang-kadang marah membabi buta. Betul enggak? Itu kecelakaan spiritual. Kapan itu terjadi? Tepat saat pikiran yang tidak stabil bertemu dengan lingkungan yang tidak stabil. Beruntung sekali orang yang pikirannya sudah stabil. Kenapa? Orang yang pikirannya sudah stabil, lingkungan yang tidak stabil pun bisa membuat pikirannya tambah stabil. Itu sebabnya mari kita ubah sekarang. Rasa sakit jangan dianggap sebagai hukuman, tapi rasa sakit jadikan sebagai bimbingan. Kegagalan jangan dianggap sebagai hukuman, tapi kegagalan pandang sebagai guru yang sedang menyamar yang datang kepada kita. Orang-orang yang memusuhi kita jangan dianggap musuh. Anggap dia sebagai guru-guru sejati yang sedang dihadirkan kepada kita untuk membimbing kita tambah bijaksana, tambah sabar. Gelap jangan ditabrakan dengan terang, tapi dimitrakan dengan terang. Positif jangan ditabrakan dengan negatif. Olah positif dan negatif. Karena positif dan negatif ketika diolah jadi lampu yang bersinar. Ingat, lampu yang bersinar di ruangan ini, itu kan sebetulnya perpaduan antara kutub positif dengan kutub negatif.
Potensial yang positif ketemu dengan potensial yang negatif. Begitu diolah sedemikian rupa, jadilah lampu yang bercahaya. Karena apa? Arus selalu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ada aliran, ada aliran. Nah, kita sering membenturkan positif dan negatif. Akibatnya apa? Itulah sumber penderitaan. Makanya terjadilah yang namanya kecelakaan spiritual. Ingat, saat kita sedang mengalami kecelakaan spiritual, pasti kita akan melemparkan kotoran ke orang lain. Betul? Padahal kalau kita sadari, saat kita melemparkan kotoran, orang pertama yang kotor pasti dia. Melemparkan kotoran pasti pakai tangan. Saat melemparkan kotoran pakai tangan, pasti tangan kita yang pertama kotor, bukan? Dan kalau tangan kita kotor, pasti lalat akan datang menghampiri tangan kita. Begitu kita kotor, yang datang pasti lalat. Begitu bersih, yang datang pasti kupu-kupu. Begitu rumah kita kotor, yang datang tikus dan kecoa. Begitu rumah kita bersih, yang datang adalah kupu-kupu, binatang yang sangat indah. Terserah tubuh kita mau didatangi lalat, kecoa, tikus, atau mau datangi kupu-kupu. Semua terserah kita. Kupu-kupu senang sekali dengan bunga yang beraneka warna. Betul? Makanya lihat, orang yang sudah bisa menerima keberagaman, tidak memaksa keseragaman. Dia seperti melihat bunga di taman, semua diterima apa adanya. Merah, kuning, putih, semua diterima apa adanya. Itu sebabnya dalam tradisi leluhur kita mengenal ada yang namanya pancawarna. Pancawarna kemudian dilambangkan dengan Pandawa. Pandawa itu dari Pancadewa. Dewa aslinya bahasa India, dari kata deva. Deva artinya cahaya. Bahasa kitanya, bahasa leluhurnya Ci. Jangan heran kalau di Jawa Barat ada Ciberem, Cikoneng, Cibodas, ya, Cihideng. Cipanas nggak ada. Cimahi. Ci itu dalam tradisi leluhur kita artinya cahaya. Ci itu artinya cahaya. Nah, dalam bahasa lain adalah deva, dewa. Makanya ada namanya Pandawa. Pandawa itu 5 cahaya. Karena itu adalah cahaya yang paling utama. Pertama cahaya putih, 2 cahaya kuning, 3 cahaya hijau, 4 cahaya hitam, dan yang terakhir cahaya merah. Nah, 5 cahaya itulah yang disebut dengan pancawarna. Pancawarna disebutnya Pandawa. Pancadewa yang dilambangkan dengan Yudhistira, Bima, Rajuna, Nakula, Sadewa. Aslinya bukan Arjuna, Rajuna. Dari Ra. Dan Ra artinya cahaya. Jadi perhatikan, semua pohon di alam semesta mencari cahaya. Laron keluar dari lubang mencari cahaya. Jadi kalau manusia tidak mencari cahaya, tidak mencari matahari, manusia akan kehilangan cahaya. Itu sebabnya perhatikan, ya, perhatikan, ya, di Quran surat Al-Qari'ah digambarkan tentang anai-anai yang berterbangan mencari cahaya. Coba perhatikan, laron begitu keluar dari lubang, dia berjuang dengan sayapnya yang sangat tipis, mengangkat tubuhnya yang berat, mencari apa? Mencari lampu. Tepat saat dia bersentuhan dengan lampu, dia menjatuhkan diri dan mati. Setelah ketemu cahaya, dia menjatuhkan diri dan mati. Gak penasaran, sudah ketemu yang terang benderang. Itu simbolik sebetulnya. Banyak manusia yang tidak tertarik dengan pekerjaannya laron. Padahal laron dijelaskan dalam satu Quran, surat Al-Qari'ah, surat tentang kiamat. Cuman sayang sekali kalau kita cerita kiamat, pasti kita berbicara tentang hancurnya alam semesta. Padahal kiamat adalah hari berbangkit, bangkit dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Mari kita lihat tradisi para nabi. Nabi Ibrahim, apa yang dicari oleh beliau? Beliau mencari yang pertama apa? Mencari cahaya. Saat mencari cahaya, yang pertama ketemu apa? Bintang. Selanjutnya ketemu bulan. Selanjutnya yang terakhir ketemu matahari. Jadi kata matahari yang dijelaskan di Quran surat Al-An'am sebagai wujud pengalamannya Nabi Ibrahim sama dengan tradisi leluhur kita. Ternyata leluhur kita juga mencari matahari. Tapi sayang sekali banyak kita tidak mengerti. Dikiranya matahari yang itu. Kalau matahari yang ada di alam besar, itu matahari untuk memberlangsungkannya proses fotosintesa jasmani.
Itu sebabnya proses fotosintesa ada dua. Satu fotosintesa jasmani, bertumbuhnya pohon dengan matahari. Yang kedua, proses fotosintesa rohani. Ini yang jarang terjadi. Saya ingin mengajak lewat acara ini, mari kita izinkan jiwa kita mengalami proses fotosintesa rohani. Supaya jiwa kita semakin bernutrisi. Karena selama ini yang tumbuh cuma badan. Badan kita dulu kecil, pendek. Sekarang badan kita sudah tinggi, besar. Ke atas memanjang, ke samping juga melebar. Dari mana itu? Dari makanan. Dari mana makanan? Dari tumbuhan. Dari mana tumbuhan? Tumbuhan bisa tumbuh karena dia mencari cahaya. Tidak ada tumbuhan yang tidak mencari cahaya. Semua tumbuhan yang diletakkan di tempat yang gelap gulita pasti mati. Kalaupun tumbuh, tumbuhnya tidak optimal. Tumbuhan yang diletakkan di tempat yang terang benderang, dapat sinar matahari yang cukup, buahnya lebat. Pohonnya juga bagus. Tetapi jangan lupa, itu baru proses fotosintesa jasmani. Matahari yang di alam besar ini hanya untuk proses fotosintesa jasmani. Tetapi kita sering lupa bahwa diri kita bukan hanya tubuh. Diri kita juga adalah jiwa. Jiwa juga harus tumbuh. Supaya apa? Tidak mengalami kecelakaan spiritual yang seperti tadi. Karena apa? Karena jiwanya tidak tumbuh. Itu sebabnya kita harus mengalami proses fotosintesa rohani. Kalau begitu, mana mataharinya? Matahari itu ada di dalam diri kita. Bagi yang tahu. Maka beruntunglah mereka yang sudah menemukan matahari di dalam dirinya. Surat Al-Fatihah dibuka dengan huruf ba. Dipungkas dengan huruf nun. Ba artinya baitullah, nun artinya nurullah. Ba titiknya di luar, nun titiknya di dalam. Siapa saja yang sudah menemukan titik di dalam, maka dia sudah menemukan batik. Apa artinya batik? Ba dan titik. Makanya batik menjadi tradisi leluhur kita. Batik itu ba dan titik. Ba artinya baitullah. Titik adalah titik yang ada dalam baitullah. Satu titik cahaya dalam kegelapan. Sangat bermartabat untuk perjalanan kita pulang. Bagaimana tradisi Nabi Muhammad? Mari kita lihat dalam Quran surat An-Najm. Ada ayat yang berbunyi seperti ini. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Wan najmi idha hawa. Demi bintang ketika mati. Sebagai fisikawan, saya ingin tahu bintang mati itu seperti apa? Kan sekarang mudah. Kita calling-calling dengan ahli astronomi. Ternyata saya dikirimkan gambar bintang mati. Saya dulu mengira waktu kecil kalau bintang mati itu gelap gulita. Ternyata bintang mati itu ternyata cahayanya terang benderang. Kenapa? Ilmu fisikanya E sama dengan mc kuadrat. Ketika massa meluruh menjadi energi, maka dia akan meradiasikan gelombang elektromagnetik. Bukankah cahaya itu gelombang elektromagnetik? Makanya materi yang meluruh menjadi energi pasti meradiasikan cahaya. Makanya gambar bintang mati justru lebih terang daripada bintang yang hidup. Karena dia sedang meluruh dari materi menjadi energi. Karena ada cahaya. Subhanallah. Makanya di ayat itu kemudian ada lanjutannya seperti ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan dia melihat itu kapan saja. Apa itu di ayat? Itu kan cerita bintang mati tadi. Bintang mati adalah simbol dari alam cahaya. Alam cahaya adalah alam dewa, alam deva. Dalam alam dewa ada di dalam diri setiap manusia bagi yang tahu. Maka rugilah mereka yang tidak tahu itu. Salatnya gelap, umrohnya gelap, hajinya gelap, saumnya gelap, wiridnya gelap, tidurnya gelap, hidupnya gelap. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan dalam kegelapan? Bukankah untuk berjalan di alam semesta raya yang jasmani saja kita perlu cahaya? Betul? Apalagi kita berjalan dalam lautan ruhaniah. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan kalau tanpa cahaya? Disitulah banyak yang tidak sadar. Padahal dia sholat dalam kegelapan. Saum dalam kegelapan. Syahadat dalam kegelapan. Haji dalam kegelapan. Umroh dalam kegelapan. Bahkan tidur dan hidupnya pun dalam kegelapan. Tidak sadar kalau di dalam dirinya ada alam cahaya yang terang benderang. Cuman dia tidak tahu dan tidak mencari. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Yahdillahu linurihi mayyasa. Yang maha pastikan wujudnya. Yang maha pastikan cahayanya. Yang maha ada dalam rasa. Itu bukan kalimat buatan manusia.
Itu kecerdasan spiritual yang mengalir dari dalam, yang maha pastikan adanya, yang maha pastikan wujudnya. Bahkan sifat 20 yang kita pelajari selama ini, sifat yang pertama adalah wujud, yang maha pastikan cahayanya. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujajah. Ajujajatu ka'annaha kaukabun. Duri yuqadu min sajarati mubarakah. Zaitunati la syarqiyah wala garbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas hunar. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi mayasya. Wa yadribullahu amsalal linnas. Demikian Allah menggambarkan amsalnya pada manusia. Pada manusia, bukan pada binatang. Karena hanya manusia yang bisa menangkap amsalnya Allah. Hanya manusia yang bisa merealisasikan umpama-umpama Allah. Semua yang mutasabihat akan mewujud menjadi muhkamat bagi manusia yang sempurna, yang sudah menemukan sejati dirinya. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Umpama cahayanya seperti yang kau saksikan dalam mishkat. Lubang di dinding antara dua ruang. Di dalamnya ada pelita yang sangat besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari minyak yang diberkahi. Pohon zaitun yang diberkahi bukan dari timur, bukan dari barat. Yang minyaknya sudah menerangi walaupun tidak disentuh api. Itulah cahaya di atas cahaya. Itulah cahaya sejati yang ada pada diri setiap manusia. Mereka yang menemukan itu, mereka yang menemukan kebahagiaan dalam hidup. Mati tidak mungkin dalam kegelapan. Mati akan terang benderang dalam cahayanya. Pulang memenuhi innalillahi wa inna ilaihi rajiun wa hudan wa nurun. Menemukan kitab sejati dalam dirinya. Hudan wa nurun, petunjuk dan cahaya. Itulah sirat al-mustaqim. Jalannya orang yang dianugerahi nikmat. Nikmat terbesar dalam hidup adalah bisa merasakan kehadirannya yang maha ada dalam rasa. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan kalian bisa melihat itu kapan saja kalian mau. Itu bahasa Quran. Melihat bintang sejati, bulan sejati, matahari sejati, kata Allah di Quran. Melihatnya bisa kapan saja. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bisa kapan saja. Di mana melihatnya? Inda sidratil muntaha. Di puncak kesadaranmu. Di puncak kesadaranmu. Sidratil muntaha bukan soal ruang. Sidratul muntaha tidak terikat oleh waktu. Sidrah al muntaha adalah puncak kesadarannya manusia. Puncaknya kesadaran manusia. Ada apa di situ? Indaha jannatul ma'wa. Disitulah surga berada bagi yang tahu. Makanya ketika ada surga di Quran pasti ada cerita lanjutannya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, min tahtihal anhar. Setiap ada kata-kata surga, pasti berikutnya mengalir di bawahnya sungai-sungai, mengalir di bawahnya kehidupan. Itu namanya ma'ul hayat. Mereka yang sudah menemukan surga di dunia ini, hidupnya mengalir. Tidak pernah berhenti, tidak pernah status quo. Mengalir terus saja mengalir. Tidak pernah mempertahankan sesuatu yang dia punya. Seandainya harus lepas, lepaslah. Harus diganti, gantilah. Mengalir, terus mengalir. Seekor kera. Suatu saat dia mencari makanan, turun gunung. Saat turun gunung, ternyata dia menemukan pisang. Dan ternyata pisang itu ada di sebuah kendi. Kalau kendi itu biasanya kan ada lubangnya. Lubang untuk masuknya kecil. Tetapi lubang besarnya, lubang dalamnya besar. Diintip sama kera itu. Oh, ada pisang. Tanpa berpikir panjang, namanya juga kera. Dia masukkan tangan ke kendi itu. Dia pegang pisang itu kencang-kencang di dalam. Apa yang terjadi? Dia tarik tangannya keluar, nggak bisa. Karena apa? Dia kencang pegang kera. Lalu kendinya nyangkut di tangan. Ya akhirnya apa? Kera itu diburu orang sekampung, ketangkep. Kalau kita manusia paling juga mengatakan dasar kera ya. Coba kalau pisangnya dilepaskan, pasti tangannya lepas.
Dia tidak mau melepaskan genggaman sama pisangnya. Saya bukan cerita kera itu. Siapa tahu kera itu banyak di sekitar kita. Wujudnya adalah manusia yang sedang menggenggam pisang di dalam kendi. Saking kuatnya dia pegang, gak mau dia lepas. Akhirnya dia ketangkap, terpenjara oleh pegangannya sendiri. Sering gak seperti itu kita? Kita pegang habis-habisan jabatan kita. Kita pertahankan semua uang kita. Kita pertahankan sawah ladang kita, rumah kita, semua fasilitas hidup. Kita tahan habis-habisan. Kata Allah, lepaskan nak, lepaskan. Karena ada pisang di tempat yang lain yang lebih indah dari itu. Tapi kita tidak pernah mau. Karena apa? Status quo, hidup tidak mengalir, terhenti di situ. Kenapa tidak mengalir? Karena aliran cahaya dari dalam belum datang. Indah sekali kalau kita mengupas Quran surat An-Najm. Perjalanan Rasulullah saat Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra indah sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. Dengan cara apa kita bisa mencapai sidratil muntaha? Kata Quran, ketika sidratil muntaha ditutup oleh sesuatu yang menutupinya. Artinya apa? Tutup dirimu. Tutup dirimu. Seperti stupa di Candi Borobudur. Bagian yang paling tinggi sudah tidak ada bolongnya lagi. Artinya apa? Fokus ke dalam. Fokus ke dalam. Maka coba perhatikan. Kalau kita belajar dari Candi Borobudur, semua patung-patung yang sedang semedi di area luar, di area bawah, semua menghadap keluar, bukan? Walaupun sudah ada yang dikurung, tapi kurungnya masih bolong. Tapi di bagian akhir dari perjalanan Borobudur, di stupa yang paling atas, rapat, tidak ada lagi bolong yang keluar. Apa maknanya? Begitu kita sudah asik ke dalam, meniti ke dalam, kita tidak menghukumi orang lagi, tidak menyalah-nyalahkan orang lagi, menerima keberagaman, tidak mencoba menseragamkan keberagaman, menerima NKRI sebagai keberagaman, menerima Bhinneka Tunggal Ika sebagai keberagaman. Disitulah kedewasaan yang ada cuma satu, persatuan Indonesia diikat dengan persaudaraan yang datang dari dalam, welas asih kasih sayang. Begitu mengalir kehidupan dari dalam, mengalir cahaya dari dalam, sungai kehidupan dari dalam, hidup menjadi lebih hidup lagi. Di situ kita akan menemukan kehidupan tidak lagi sesuatu yang menderitakan. Jadi kalau hari ini kita masih melihat ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini suka, ini tidak suka, masih seperti itu kita masih dalam jebakan pisang. Seperti kera yang sedang masuk ke dalam kendi tadi. Dan disitulah kehidupan akan terhenti. Saat kehidupan terhenti, yang ada adalah penderitaan. Mari kita kembali lagi pada Quran surat Al-Kahfi yang awal. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Salat sudah, tapi nggak ada dampaknya. Wiridan banyak, tapi nggak ada dampaknya. Ke masjid sering, tetapi nggak ada dampaknya. Semua ritual ibadah sudah dilakukan, tapi nggak ada dampak. Itu yang disebut dengan rugi. Kita sendiri sekarang tidak merasakan apa-apa. Jadi pantas kalau di Quran surat An-Nisa ayat 142, lalu Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'unallah. Sesungguhnya orang munafik itu kerjanya menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apa tipuannya orang munafik? Satu, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas. Malas karena tidak ada rasa. Yang kedua, yura'un nas. Dia suka sholat, tapi ria di hadapan manusia. Yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila. Dia suka sholat, tapi ingat Allahnya sedikit sekali. Yang ingat Allahnya sedikit saja, itu munafik. Apalagi yang sholatnya sama sekali gak ingat kepada Allah. Makanya di ayat itu dikatakan penyebab rugi itu ada dua. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan yang hadir dalam kehidupan dia. Yang kedua, tertutup terhadap perjumpaan dengan dia. Maka bagi orang yang semacam itu, di ayat berikutnya, fala nuqimalahum yaumal qiyamati wazna. Fahabitat a'maluhum fala nuqimalahum yaumal qiyamati wazna. Putuslah segala amalannya, dan di hari kebangkitan dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saat hari kebangkitan datang, dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan untuk bangkit pun sulit. Nah itulah kira-kira gambaran tentang orang-orang yang sibuk tetapi nggak sukses.
Oleh karena itu, Rasulullah sekali lagi bersabda, kedudukan seorang yang sibuk beribadah pakai ilmu, dengan orang yang sibuk lebih sibuk lagi ibadah tapi tanpa ilmu, perbedaan derajat kemuliaannya seperti perbedaan Rasulullah dengan umatnya yang paling rendah derajatnya. Sebegitu jauhnya. Tentu saja kita tidak mau terjebak di situ, melakukan sesuatu tapi nggak ada hasil, tidak ada dampak. Oleh karena itu, kunci utama cuma satu. Mari kita temukan siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Saat kita menemukannya, kita mengabdikan diri kepada Dia, jelas alamatnya. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.